gitu loh. Jadi ini ngobrol ini, ngobras ya Pak ya? Iya. Ya. Ngobrol bebas. Nah, sekarang saya boleh tanya ke Pak Pendeta ini? Boleh, saya dulu. Nyusul. Pak Julse di ini dulu, di mute ya. Pak Laskar. Ya, gimana? Sebentar, saya dulu kasih pembukaan pertanyaan saya karena ini nanti saya kasih Pak Laskar ya. Oke, Pak, supaya nanti setelah ini saya ini yang paling utama karena ini mengganjal diri saya ini untuk saya bertanya secara terbuka supaya enak ada terbuka semua supaya orang bisa mendengar supaya nggak ada artinya yang direkayasa. Begini Pak Joshua, jadi karena Bapak ini seorang senior ya dalam hal pengenalan akan firman Tuhan, tapi Bapak atau Pak Joshua Hadi sempat memanggil seseorang yang mengaku dirinya seorang pendeta, ya. Bapak sekali lagi sebagai seorang senior, tapi Bapak pernah memanggil ya, menyebutlah seseorang yang mengaku dirinya seorang pendeta yang mengaku, kita nggak tahu bahwa apakah pendeta, saya nggak tahu, tapi mengaku diri sebagai bajingan dan anjing. Kira-kira mengapa Bapak sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini? Tolong Pak, kita ini. Ya, terima kasih. Dan pertanyaan ini juga ditanyakan oleh banyak teman-teman. Nggak banyak sih, hanya beberapa. Mereka menelpon saya, mereka sangat kecewa karena saya benar mengeluarkan kata-kata itu kepada seseorang. Bukan, maaf ya. Saya akan luruskan dulu. Saya betul mengeluarkan kata-kata itu. Tetapi saat itu saya sedang berbicara dengan teman baik saya. Kami berdua empat mata berbicara tentang seseorang dan saya menunjukkan data-data bukti tentang apa yang saya duga pelanggaran yang mendukakan Tuhan, itu ya. Jadi sampai berkali-kali dan teman saya juga ngotot berkali-kali, akhirnya saya bilang orang ini bajingan, gitu ya. Karena apa? Nanti saya akan jelaskan. Dan mengapa kata anjing itu keluar? Karena orang ini memberikan, entah teman saya berbohong atau tidak ya, tapi saya percaya bahwa teman saya ini tidak pernah berbohong. Saya sangat percaya. Karena kami berbagi banyak hal berdua, banyak hal kami saling menguatkan gitu ya, saling mengingatkan. Nah, sebenarnya indah ya, tetapi dia telah memilih, ya sudah, enggak apa-apa ya. Sekarang saya mau tanya nih dengan Pak Ali nih. Shalom Pak Ali. Oh, Pak Alinya lari. Halo, ya Pak. Ya, selamat sore Pak. Iya. Shalom. Kita belum pernah kenal ya. Belum pernah kenal Bapak, baru di kesempatan hari ini kita ketemu. Belum sama sekali Bapak. Oke. Saya mau tanya nih Pak. Ya, saya mau tanya ya. Saya minta Bapak jawabnya jujur. Ini untuk mendukung saya punya penjelasan mengapa saya mengeluarkan perkataan bajingan dan anjing waktu saya berbicara dengan teman saya. Tapi kalau dia memberitahukan yang lain, bukan urusan saya sebenarnya ya. Soal ini private ya. Dan ini dibuka menjadi cukup viral dan banyak yang mengejek saya. Saya tidak masalah sama sekali. Yang penting dari buahnya kita bisa melihat ya, mana yang betul-betul berbuah, mana yang hanya berbuah plastik ya. Kita bisa melihat di situ. Pak Ali, jika Pak Ali melihat ya, seseorang membuat video, membuat foto saat anak-anak itu sedang sengsara, sedang susah, apakah boleh Pak? Pak Ali? Iya Bapak. Boleh nggak?
sedang sengsara. Kalau secara kemanusiaan sih tidak. Enggak, jawabnya kalau, boleh atau tidak. Singkat aja, Pak. Tidak, Bapak. Tidak ya? Oke. Sekarang jika Pak Ali tahu bahwa anak-anak itu ya sengsara, tidur di lantai, makanan tidak ada, dan Pak Ali cuek-cuek saja, itu baik atau tidak? Tidak, Bapak. Ya. Dan sekarang bila Pak Ali posting ya, menjadikan konten dan ditayangkan, itu baik atau tidak? Tidak, Bapak. Nah, tapi kalau saya katakan bahwa Pak Ali salah dengan apa yang saya lakukan, apa yang Pak Ali akan katakan kepada saya? Ya kalau misalnya Bapak salah ya Bapak harus berbuat sesuatu deh. Saya jahat ya. Betul. Dasar di Pak Yosua jahat ya, kurang ajar, bajingan, betul nggak? Betul, Bapak. Betul, oke. Lalu, ya Pak Ali ini ceritanya sebagai pengajar, terus memberitahukan, Yosua, jangan lakukan itu. Ini loh, harusnya begini, kamu minta maaf, kamu mundur semua, dari awal lagi. Tapi saya menolak. Jadi saya ini apa, Pak? Menurut Bapak saya ini apa? Coba kita buka di Filipi 3 ayat 2, kita baca. Ya, dari ayat 1 lah. Karena nanti ada yang komplain. Filipi 3 ayat 1 sampai 2 saja ya. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan, kebenaran sejati. Ayat 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Terlempar kayaknya hambanya Pak Joshua. Pak Franky. Ya, signal itu. Signal namanya. Udah naik. Maaf, tadi saya salah klik, jadi yang saya klik malah exit. Maaf ya. Di sini mengatakan anjing-anjing itu adalah pekerja-pekerja yang jahat. Jadi kalau saudara adalah mencintai betul-betul sungguh-sungguh mencintai Yesus Kristus Tuhan, bila mana melihat saudaramu atau anak-anak yang sedang sengsara, saudara harus segera tolong. Betul nggak? Betul? Betul. Ya? Betul, setuju. Dan kita tidak bisa meninggalkan begitu aja, membuat video, foto-foto, langsung mentayangkan, dan menganggap saudara itu orang hebat, orang yang rohani, dan mencari donasi untuk menolong anak-anak ini. Sedangkan saudara tahu loh, dan itu sudah terjadi 1 bulan lebih. Dan saudara, kalau saudara memanggil saya bajingan, saudara betul nggak? Oke, apa itu kata bajingan? Bajingan itu dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya penjahat dan penipu. Penipu adalah orang yang tukang bohong atau pendusta, betul nggak? Penjahat betul. Adalah pekerja yang jahat, betul? Jadi kata anjing dan bajingan itu ada dalam Filipi 3 ayat 2 ini, saudara. Dan saya terpaksa melakukan kata itu, tapi saya minta maaf kepada teman baik saya itu. Maaf ya, saya harus katakan kasar ini. Dan yang dikeluarkan berbeda, bukan? Saudara mendengar bahwa saya seorang pengajar yang dihormati, saya memanggil seorang pendeta sebagai bajingan dan anjing. Betul ya? Betul. Nah, hal inilah yang kita harus belajar. Belajar mengapa kita sampai seperti itu. Saya jelaskan waktu sesi yang 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya, di satu channel,
Bolehkah kita marah? Boleh. Semua orang bilang boleh, termasuk Pak Julce. Saya bilang tidak boleh. Buka di Mazmur 37 ya. Coba deh kita buka lagi, kita baca lagi lah. Mazmur 37 nanti kita kembali lagi. Tapi kan saya nih parah nih. Ya, ya, ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Waktu saya katakan itu saya tidak marah, tapi Tuhan langsung menahan supaya tidak saya marah emosi. Makanya saya katakan maaf ya, saya harus berkata kasar. Orang mengatakan boleh marah asal jangan mata sampai matahari terbenam. Betul nggak? Saudara megang ayat itu ya. Itu pengajaran sesat, saudara. Lihat namanya Sambo. Sebelum matahari terbenam dia sudah membunuh satu orang, anak Tuhan. Betul? Karena marah. Karena marah. Banyak teman-teman kita lah, tetangga kita selama ini. Yang begitu dia marah, dia merusak. Itu belum sampai matahari terbenam loh, sudah banyak kerusakan. Saya berjanji dengan teman baik saya akan berdiam diri. Tetapi terus-menerus loh. Ya, terus-menerus ini didengungkan. Saya bilang juga teman saya tidak akan bicara, tapi terus-menerus didengungkan. Makanya saya harus menjawab. Ada nggak ayatnya saya harus menjawab? Ayo kita buka. Di Amsal 26. Ya, ayat Amsal 26 ayat 5. Saya nggak buat catatan, hari ini saya tidak ada persiapan sama sekali. Amsal 26 ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Saya bisa menjawab segala tuduhan mereka dengan apa yang mereka katakan kepada saya. Saya punya data sebanyak 65 WA ya yang mengatakan segala hal. Tapi saya akan tutup semua sebab kita bersaudara. Saya berharap saudara sayang saya sangati ini, cobalah buka hatimu. Ya, buka hatimu. Renungkanlah introspeksi. Ya. Supaya kita bisa tertawa bareng lagi loh, bisa live bareng. Betul nggak? Betul. Iya kan? Apa sih? Apa yang kita cari loh? Apa yang kamu itu cari loh? Kamu kan masih di bawah saya loh. Kamu masih muda loh. Ya, apa yang kamu cari? Saya ini kakakmu loh. Masa kakak mau makan adiknya sendiri kan enggak mungkin. Saya mengajar kalian tuh gratis, betul nggak? Memberikan banyak pandangan tuh gratis. Ya, banyak hal. Saya kakakmu loh. Dan ini hal-hal yang baik. Dalam kejadian ini satu hal yang saya pelajari luar biasa, saudara. Ada satu orang ibu, ya. Beliau adalah seorang kepala sekolah. Ya, waktu dia melihat anak-anak didiknya itu terlantar, ya, di mana tidak ada ranjang, tidak ada kasur, makanan seluruhnya dibawa, meja kursi dibawa, semuanya dibawa. Ibu ini hatinya hancur. Dia pagi-pagi datang melihat anak-anaknya itu, dia seperti gimana gitu loh. Kalang kibut, dia langsung ke rumah cari tikar apapun dia punya, dia tarik semua, dia cari hubungi semua orang yang meminta tolong, sehingga Tuhan memberikan makanan yang cukup buat mereka sampai hari ini. Gara-gara ibu ini luar biasa. Saya sangat belajar banyak dengan ibu ini. Dan kalau saudara melihat anak-anak kita seperti ini dan saudara hanya diam saja, itu di mata Tuhan saudara sangat jahat.
Apalagi saudara sengaja menggunakan anak-anak ini ya untuk mempromosikan di dalam nama saudara loh. Ingat ya, waktu Musa itu, Musa dengan Harun dia berdua berdiri berendeng di hadapan bangsa Israel, di mana bangsa Israel mengeluh. Musa, Harun, kau membawa kami kehausan tidak ada air. Langsung Musa mengatakan, apakah mau aku pukul batu karang ini sehingga mengeluarkan air? Saat itu Tuhan marah. Betul? Sebab Musa hendak mencuri kemuliaannya. Dia seolah-olah pamer bahwa batu ini dia bisa kuasa, bisa keluarkan air. Demikian pun kita. Nama ladang pelayanan itu bukan punya kita. Tidak pernah tulis dalam Alkitab bahwa channel ini adalah milik kita. Ini semuanya milik Tuhan bila mana kita cinta akan Tuhan. Ya enggak? Ya. Pelayanan apapun semua milik Tuhan. Tidak boleh kita menayangkan segalanya itu, konten-konten itu kita tayangkan untuk mencari donasi atas nama kita. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Langsung kepada orang-orang yang membutuhkan itu, bukan atas nama kita. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju. Sebab Setuju, kita Pak. anak-anak Tuhan loh. Betul. Pak Laskar susah, tinggal teman saya Pak Yosua, saya tidak punya makan ini. Saya kenal karena Pak Laskar ini orang yang rajin. Kalau orang peminta-minta saya tidak akan kasih. Saya belak-belakan. Saya akan tolong. Buktikanlah buahmu itu apa. Mana buahmu lo? Bicara kasih. Sedalam apa kasihmu? Apa sedalam mangkok, sedalam ember, sedalam baskom, sedalam bak mandi? Sedalam apa kasihmu? Buktikan. Sesederhana itu jika kita mengakui bahwa diri kita adalah anak-anaknya Tuhan. Betul nggak? Betul. Sesederhana itu. Saya sudah buktikan uang tiket saya lebih baik saya batalkan. Ya, uangnya saya kirim. Dan apa yang saya punya saya kirim supaya anak-anak ini, guru-gurunya dan sekolahnya itu bisa jalan. Saya tidak tunggu besok-besok loh. Saya tidak kenal mereka. Tidak pernah bertemu. Hanya tahunya Tuhan mengasihi mereka. Saya tidak jadikan konten kan. Saya tidak gembor-gembor kan. Buktikan ini dulu, baru kamu bisa tunjuk muka saya. Betul nggak? Betul. Nah seperti gini saudara, ini namanya anak Tuhan loh. Ya kan? Saya nggak sombong. Ijazah SD pun saya nggak punya, apalagi SMP dan SMA. Tapi Tuhan bisa membawa saya ke tempat-tempat yang saya bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan loh. Itu saya buktikan Tuhan saya itu hidup, saya berani. Orang yang mau membunuh saya pun saya mengasihi dia loh. Banyak hal-hal yang kita telah lalui, yang saya telah lalui. Banyak. Sampai saya pensiun tetap saya masih memikirkan anak-anak yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Saya tidak pernah lepas pikiran saya. Dan saya tidak berpikir adik-adik saya yang nakal-nakal ini itu jahat. Tetap saya doakan setiap hari doa siapa untuk mereka. Dan orang yang telepon saya tanya, apakah Bapak mau punya kasih? Saya tanya balik, kurang kasih apa saya kepada mereka? Coba katakan. Diam, tidak bisa jawab. Berapa orang itu tidak bisa jawab. Tunjukkanlah buahnya. Buah saya yang jelek yang mana? Kalau yang jelek, biar Tuhan yang sentil saya. Saya mengasihi Tuhan karena saya tidak bisa bayar apapun yang telah Tuhan lakukan untuk saya. Itu saya buktikan. Saya mengajar bukan mengajar teori.
Saya mengajar bagaimana kalian bisa menjadi pelaku firman yang baik. Yang betul-betul loh, kita memuliakan nama Tuhan loh. Dimanapun kita berada, itu Tuhan tunjukkan bahwa Dia itu eksis, Dia itu nyata. Ya, segala masalah ini kecil. Kalau kita mau mengecilkan, menjadikan sederhana. Betul nggak? Kalau saudara menjadikan besar, bukan urusan saya kan? Saudara akan berhadapan dengan Tuhan yang saya sembah. Amin, betul. Percayalah. Tapi saya minta Tuhan, jangan kemplang mereka. Tuhan berikan kesempatan. Ya, seperti Musa berdoa, Tuhan jangan hukum mereka, maka Tuhan menghentikan tulahnya. Ya. Waktu Korah, Datan dan Abiram serta Korah berontak, itu Tuhan marah loh. Tuhan membuka tanah dan orang yang disedot oleh tanah itu sangat banyak. Hingga Musa berlutut, Tuhan ampuni, berikan mereka kesempatan. Itu yang kita harus lakukan bila saudara-saudara kita juga menyakiti saudara. Nangkep ya? Jangan menganggap itu mereka jahatin kita, jangan. Jangan menganggap mereka itu sedang menuding, memfitnah kita, jangan. Tapi itu adik-adik kita loh, yang kita sayangi loh. Jangan kita langsung ngomong pada benci sama saya. Wah, pada malam saya mengantarkan satu teman, ya kan, WA tang ting gitu kan. Saya nggak pernah WA dia, karena saya kasih dia kesempatan loh, membuktikan ucapannya. Dalam 10 hari saya tidak pernah kontak dia. Dia yang WA saya. Satu, saya sedang bekerja ya untuk mengerjakan beberapa raket, karena anak-anak butuh uang. Dan uang saya sudah habis, teman-teman. Saya mau minta sama siapa? Minta sama Tuhan saya lah. Tuhan saya mau berikan saya pekerjaan, saya harus kerjakan. Sampai jam 2 kurang seperempat pagi saya masih bekerja. Uang itu saya kirimkan semua. Apa saudara lakukan itu? Apa mereka lakukan itu? Sesederhana ini. Saya bilang, saya mengasihi mereka. Tapi saya tidak mau menghantam mereka balik seperti mereka menghantam saya. Itu saya salah di mata Tuhan. Artinya saya tidak pernah punya kasih. Apa yang saya kerjakan selama itu akan terbakar habis karena saya tidak punya kasih, saudara. Nangkep ya? Ini penting. Orang hidup harus seperti itu karena kita mencintai Tuhan saya loh. Mencintai Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk saudara dan saya agar kita tidak pernah mati, agar kita hidup kekal selamanya bersama Dia. Ya enggak? Agar kita menjadi terang di dalam kegelapan. Bagaimana kita bisa menjadi terang dalam kegelapan kalau kita berantem terus loh dengan urusan yang nggak ada artinya. Ya. Nggak ada artinya. Mengapa kita harus jual konten anak-anak kita loh? Itu kan kurang ajar di mata Tuhan. Siapa yang mau hentikan mereka? Ya kita juga. Kita harus berani mengatakan dari yang halus sampai kata-kata di Filipi 3 ayat 2 itu saudara keluarkan. Jadi marah pun harus alkitabiah ya. Nggak boleh sembarangan. Benar nggak? Amin, amin. Itu. Kita sayang sama semua. Kita sayang. Kalau mereka membenci saya tidak masalah. Ya. Yang penting kita tunjukkan loh. Kita tunjukkan terus kita melayani Tuhan sampai Tuhan membawa kita pulang. Ya enggak? Yang kayak gitu-gitu udah nggak ada urusan. Saya nggak pusing masalah gitu. Karena pekerjaan Tuhan sangat banyak, saudara. Yang Tuhan memberikan kepada setiap anak-anak yang sungguh-sungguh mau menjadi anaknya. Kan Tuhan kan
tidak pernah maksa lo, apa kamu harus jadi anak saya, kalau nggak saya gebuk, enggak. Tetapi kalau kita jadi anaknya, Tuhan akan gebuk kita kalau kita salah. Demikian pun saudara, kalau saudara sayang kepada adik-adik saudara atau teman-teman kita yang seiman, mereka melakukan kesalahan, tapi saudara hanya diam-diam minum kopi, ngobras, itu saudara tidak akan selamat. Ya, karena saudara membiarkan loh mereka. Di mana kamu? Dikala saya di penjara, itu kan kata Tuhan, saya tidak kenal kamu. Apa artinya penjara? Bukannya prison, bukannya sel, tapi di penjara dijerat oleh dosa-dosa, oleh kesalahan mereka loh. Mereka jalan di jalan yang salah dan kita diam. Itu namanya penjara. Kita harus bebaskan mereka. Hei, teriak sekeras-kerasnya. Kalau perlu pukul. Biar mereka tuh berbalik ke dalam jalannya Tuhan. Ya enggak? Kecuali mereka telah berubah menjadi orang Amalek. Orang Amalek saudara tahu ya? Bangsa Amalek adalah bangsa pertama dikala bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Mereka bukan hanya mencuri dan merampas, memperkosa, tetapi juga membunuh orang-orang Israel agar mereka tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Makanya Tuhan sangat benci kepada bangsa Amalek. Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk membinasakan semua. Janganlah engkau tergiur akan hartanya sedikit pun. Kita pun begitu saudara. Kita tidak pernah tergiur dengan harta apapun, sebesar apapun, sehebat apapun dari orang-orang yang memang sengaja, agar kita tidak masuk di dalam keselamatan. Ini artinya, saya terangkan berkali-kali di banyak channel, tidak ada yang ngerti loh selama ini. Penciptaan pertama, saya ulang lagi, penciptaan pertama. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu manusia. Makanya ada Salmenu dan ada Salem. Ya, Salmenu adalah orang manusia yang hidup tanpa Tuhan. Salem adalah manusia yang hidup bersama dengan Tuhan. Lalu manusia itu berdosa karena mendengarkan ular tua. Di dalam Taman Eden itu, manusia hidup berdampingan dengan Mammon yang bernama ular tua. Jadi Mammon itu bukan masalah duit, tapi kekuasaan jahat yang bisa memonopoli saudara sehingga saudara masuk kepada kebinasaan. Amin ya. Begitu manusia berdosa, diusir dari Eden, lalu terus melakukan dosa, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan marah. Aku akan membinasakan seluruh manusia dengan air bah. Nuh berlutut, Tuhan jangan. Ampuni, kasih kesempatan. Baiklah bikin bahtera. Ajaklah semua orang yang mau masuk. Tapi nggak ada yang mau masuk kan? Waktu Nuh keluar dari bahtera di Gunung Gerizim, saat itu Tuhan memberikan hukum Nuh atau 7 hukum Nuh. Terus manusia berdosa lagi, kurang ajar. Nah, akhirnya mereka menjadi budak di Mesir selama 420 tahun. Teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan kirimkan Musa. Ya, bahwa mereka keluar dari Mesir masuk dalam gurun menuju tanah perjanjian. Mereka terus kurang ajar. Akhirnya Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan. Betul? Kurang ajar lagi ini orang-orang ini. Terus menyembah berhala macam-macam lah, segala macam-macam. Sampai mereka masuk dibuang ke dalam Babel. Ya. Jadi budak di Babel selama 70 tahun. Keluarlah 613 anak. Betul? Tuhan tuh udah sebel banget sebenarnya, sudah mau ini karena janjinya kepada Abraham loh. Ya. Jadi Tuhan harus setia dengan janjinya.
Dia akan mengirimkan juru selamat. Makanya Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengirimkan satu utusan atau duta atau malaikat untuk menjadi juru selamat. Tapi aku sendirilah yang akan datang menjadi juru selamat. Dan itu yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk melakukan Torah. Torah itu apa? Torah itu adalah firman Tuhan, hukum Tuhan. Yang pertama, kasihilah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu manusia. Yesus mengembalikan hukum pertama hidup. Makanya, ya tahukah, makanya Yesus mengatakan apa? Rubuhkanlah bait ini, maka aku akan membangunnya 3 hari. Yesus mengatakan bahwa bait itu adalah tubuh saudara. Ya, kita tidak perlu mencari bait suci yang dibangun oleh Salomo, dibangun oleh siapa, yang dihancurkan Nero, sekarang mau dibangun kembali. Tidak. Tapi saudara dan saya, kita adalah bait Tuhan. Amin. Kita adalah tabernakel, di mana orang bisa melihat cahaya itu, bisa melihat menorah itu, lampu dari menorah, dari saudara dan saya, karena kita adalah terang di dalam kegelapan. Jadi hukum terutama yang ada dalam hidup saudara dan saya, ini yang namanya kasih karunia. Nangkap nggak? Ini penjelasan panjang. Ini untuk berapa SKS ya. Jadi ini penting. Kita mengerti hal ini sangat penting, saudara. Jangan dimain-mainkan dengan macam-macam. Kalau saudara mengerti ini, saudara pasti menjadi pelaku firman yang Tuhan sangat sayang. Istri saya udah berapa hari hujan, itu pakaian 1 minggu lebih dijemur. Tiba-tiba hujan turun, saya lari keluar, saya bilang, Tuhan tolong 5 menit, Tuhan tahan, jangan turun hujan. Tuhan berhentikan tadi hujan, 5 menit. Saya berhasil angkat semuanya, hujan turun lagi. Mengapa? Saya sudah kesaksian udah banyak tentang masalah hujan ini. Sebab Tuhan tahu loh, kita itu mencintai Dia dan Tuhan lebih cinta lagi. Karena Dia mengasihi kita lebih dulu, bukan kita mengasihi Dia lebih dulu. Jadi kalau saudara mengerti, kasihilah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu manusia, udah gak ada masalah. Tidak ada drama. Saudara melihat apa, saudara punya, saudara pasti berikan. Karena itu adalah kasih Tuhan. Hanya orang-orang yang bisa menggenapi. Kasihilah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu bisa mempunyai kasih. Itu namanya lahir baru, saudara. Lahir baru orang yang sudah mengerti, sudah menjalani. Kasihilah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu manusia. Dan keselamatan tetap. Saudara tidak akan pernah tergoda dengan yang namanya dosa. Senikmat apapun tidak akan bisa tergoda. Percayalah. Kenapa? Karena saya punya Pak Franky, saya punya Pak Laska, saya punya Pak Julce, saya punya Pak Ali, saya punya Pak Endro, dan saya punya semuanya. Mereka akan melengkapi saya begitu saya salah. Pak Yos, lu salah jalan. Oi, salah jalan, belok kiri, belok kiri. Jadi saya kan tidak salah jalan. Ini yang namanya saling mengasihi, saling melengkapi sesama. Bukan ribut. Ya enggak? Kalau kita berdua sesama teman baik, kita ngomong kan sepuas-puasnya ya. Sehati kita buka habis-habisan kan. Karena kita berteman baik loh. Kalau sekarang hanya berteman biasa, kita hanya basa-basi, betul nggak saudara? Dan itu kalau dikeluarkan kepada keluar menjadi gosip, menjadi liar seperti hari ini. Siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Musuh kita tertawa, hahaha. Lihat itu pada berantem, orang itu pada berantem, tangan hore, betul nggak? Ya, si iblis ketawa Pak, saya setuju Pak. Ya kan? Tetapi orang-orang yang Amalek itu yang menyaru, ya menjadi domba di tengah-tengah kita, mereka juga tertawa. Makanya saya mengajarkan
bahwa bilangan 66 itu ada di tengah-tengah kita. Dan orang Amalek pun ada di tengah-tengah kita. Saya mau melanjutkan seri saya yang selanjutnya adalah ya di dalam Somet itu ada jin Amalek. Itu yang saya mau jelaskan untuk melanjutkannya kemarin. Tapi ada hal-hal yang kecil gini loh, yang betul-betul menyebalkan saya, yang ininya itu loh. Bukan orang-orangnya. Mengapa mereka tidak celik loh? Saya sudah ajarkan kan cukup lama. Kok masih begitu aja loh? Harusnya kita cekatan. Kalau saya katakan, oh iya Pak, ini saya salah gini, saya nggak boleh melakukan ini. Tinggal saudara, oh sorry ya, kepada kepala sekolah bilang sorry, kepada yang punya ini bilang sorry, maaf kan selesai. Kita langsung kita kerja sama kembali kan. Kita kejar keterlambatan kita loh. Ini namanya saling melengkapi saudara. Karena saya 30 tahun lebih di dalam pelayanan misi. Bukan baru 5 tahun. Ya, saya sudah mengalami banyak hal. Kemarin ada seorang yang dalam misi, dia kirimin foto dengan ini Pak, saya di jalan tanah yang begini. Saya sudah melalui itu tahun 90-an. Oh Pak, saya di jalan kaki 6 jam dari sini, satu titik. Saya 14 jam. Saya membawa Alkitab 40 biji sendirian. Karena desa itu tidak punya Alkitab, saudara. Tidak pernah ada orang punya hati membawakan Alkitab loh. Pada di Indonesia Alkitab bebas dibeli, bebas diberikan kepada siapa aja loh. Dan tidak ada yang punya hati. Masa orang dari Sydney yang datang, itu baiknya Tuhan itu adalah kita sebut mujizat loh. Tuhan mengirim anak-anaknya loh. Bila mana yang dekat-dekat tidak mau menjadi alatnya. Tangkap ya. Ini namanya kasih Tuhan. Jadi saya membutuhkan saudara, saudara juga membutuhkan saya. Karena kita adalah satu keluarga, kita satu ikatan yang tidak terpisahkan. Kita berada di satu batang yang bernama Yesus Kristus. Bukan pokok anggur yang lain. Saya tidak mengenal nama selain Yesus Kristus atau Yahweh atau Jehovah. Di luar itu saya tidak mau menyembah nama-nama itu. Karena nama ini yang menyelamatkan saya dan saudara. Ini the living God, Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita pegang selama ini. Memang saya menyarankan waktu live ini jangan kata-kata kasar itu keluar. Tetapi bila berdua tidak masalah. Iya enggak? Namanya berdua. Saya dengan Pak Endo kadang sekali kan juga pakai kata-kata kasar. Dia nggak marah, saya juga nggak marah. Kenapa kita bersahabat loh? Iya kan? Nah kayak gini loh, ini namanya hidup bersahabat, bersatu loh. Kalau pahlakan teman saya kita ngomong berdua lama-lama kita menjadi baik, menjadi sohib, ya kita ngomong apa adanya. Kalau di sini forum terbuka gitu, tidak boleh kata kasar itu keluar. Nangkep nggak saudara? Tapi kalau berdua nggak masalah, 4 mata. Siapa yang mau dengar? Kecuali Anda bocorkan, mengatakan, oh Yosua gini-gini. Nah, saudaralah di hadapan Tuhan harus bertanggung jawab. Karena saudaralah yang troublemaker-nya. Nangkap ya? Nah, ini bagus untuk kita pelajari. Ini baru namanya kasih. Kasih itu harus ada tindakan. Kasih itu harus memberi. Bukannya meminta. Iya enggak? Saya senang gitu loh. Saya selalu suka cita loh. Memang capek. Ya satu hari anak-anak itu yang dalam asrama itu, mereka tidak berani minta kepada saya. Karena mereka tahu loh. Ya, dia cuma bilang, Pak ketawa-ketawa. Pak,
Hari ini kami akan masak sayur tanpa bumbu. Kenapa? Seluruhnya habis. Saya ketawa-ketawa aja. Sudah kamu lari-lari saja, lari-lari lapangan, sekitar 10 menit. Waktu makan jilat kulitnya. Apa sih asin aku bilang. Benar nggak? Aku godain gitu, mereka tertawa. Iya benar-benar Pak, benar-benar. Tapi mereka nggak tahu. Akhirnya saya bilang, yang kamu butuhkan apa? Bikin daftarnya. Bikin daftar kan 1 jam sudah sampai ke tempat mereka. Mereka kaget. Ini namanya mujizat, saudara. Ya, karena saudara adalah mujizat di mata Tuhan. Mujizat itu bukan masalah, waduh hidung saya jadi, muka saya gendut-gendut tahu menjadi kayak Pak Endro tuh. Jadi ganteng, jadi kurus, bukan gitu. Mujizat itu di mana kita bisa menjadi berkat loh. Orang yang tidak pernah memikirkan mereka mendapatkan kasih Tuhan itu. Mereka merasakan Tuhan itu memperhatikan mereka. Bukan apa yang kita kerjakan, tetapi mereka merasakan Tuhan itu sayang kepada mereka. Saya menerangkan kepada anak-anak ini, apa artinya kasihlah sesamamu manusia. Ya, Pak Endro sebagai saksi saya tuh. Saya ajak Pak Endro untuk lihat. Ya, dalam sesi saya mengajak anak-anak ini. Saya bilang, ada nggak di antara kalian yang kesal satu dengan yang lain? Hampir seluruhnya angkat tangan. Betul lah Pak Endro? Terus saya ajarkan. Coba bayangkan wajah yang kamu kesel itu, orang yang paling kesel. Dan kamu katakan sekarang, ya jangan tengok. Katakannya jangan keluar dari mulut, dalam hati saja. Katakan namanya, misal namanya kacang ijo. Kacang ijo, kamu buat saya ini sangat kesel. Tetapi saya mengampunimu dan saya sungguh mengasihimu sebab Tuhan juga mengasihimu. Ya, di dalam nama Yesus saya percaya damai sejahtera turun padamu dan kita berdua adalah teman baik. Karena kita saling mengasihi. Ayo coba sekarang tengok teman-temanmu, mukanya pada gembira nggak, pada sukacita nggak? Mereka semua tengok sambil ketawa-tawa. Semuanya sukacita, saudara. Ini penggenapan loh. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak itu, semua teman-teman itu bagaimana caranya menggenapi firman. Bukannya berteori. Bukannya jawab ayat dengan ayat. Gampang, tinggal buka Alkitab Sabda. Setiap kata-katanya itu ada tanda. Kalau saudara klik itu keluar. Semua komentarnya atau link-linknya ke ayat-ayat yang lain. Dengan begitu saudara bisa khotbah, tapi saudara tidak bisa menjelaskan eksegesisnya, kata per kata dari rema dari firman itu. Ya enggak? Belajar di sini. Saya sudah katakan belajar. Umur saya sudah tua. Mungkin besok atau lusa Tuhan panggil. Tapi saya ingin ada penerus. Saya ingin saudara-saudara menjadi loh anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai betul-betul luar biasa loh. Karena saudara semua luar biasa. Tidak ada anak-anak Tuhan yang biasa. Amin enggak? Amin, Pak. Tidak pernah ada. Bohong kalau orang bilang ada. Kalian semua luar biasa di mata Tuhan. Karena kalian semua adalah biji matanya. Ya, tunjukkan bahwa Tuhan saya, He's a living God. Dia Tuhan yang hidup. Tunjukkan bahwa dia itu ada. Dengan apa? Kelakuan kita, perilaku kita, tindakan kita. Kita tidak mencuri kemuliaannya. Kita tidak mencuri kemuliaan Pak Frankie. Kita tidak mencuri kemuliaan sekolah itu atau asrama itu. Kita tidak mencuri kemuliaan Pak Endro, Pak Julce, Pak Laskar. Tidak. Karena kita tidak bisa mencuri, karena kita mengasihi sesama. Sebab kita mengasihi Tuhan loh.
Iya enggak? Setuju. Sesederhana itulah yang namanya orang Kristen. Makanya kita tidak pernah pusing, tidak ngaruh orang menganiaya kita. Sebab mereka berhadapan dengan Tuhan kita nantinya. Amin, amin. Ya. Kemanapun saudara pergi, damai itu ada. Saya pergi ke tempat yang baru itu kacau balau. Tetapi sekarang damai itu ada, seluruhnya semangat. Murid-murid baru berdatangan. Semua semangat. Orang-orang yang cinta Tuhan itu datang. Satu-satu memberikan banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan. Saya suka cita. Sayang saya tidak bisa memberitakan kepada adik-adik saya ini. Sebab mereka itu, ya tahu sendirilah. Mungkin anggap saya itu bodoh, karena saya sudah tua. Saya hanya omong doang. Enggak masalah. Tapi saya buktikan. Ya, saya buktikan Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang ajaib. Ya. Jangan bermain-main dengan firman Tuhan, jangan bermain-main dengan nama Tuhan. Karena kita akan bertanggung jawab akan itu. Upahnya binasa loh, saudara. Tadi pertanyaan yang bagus, bila mana kita terus berdosa tanpa bertobat, itu tengkuk kita sudah keras. Tuhan sudah keraskan. Ayatnya ada, itu upahnya akan pada binasa orang itu. Ayatnya ada. Sebenarnya gampang. Menjadi anak Tuhan itu sangat gampang. Asal kita menurunkan loh. Kita punya prestis loh. Yosua, tata lu jadi raja, lu turun lo. Lu jadi di bawah, jadi anak buah. Ya, jadi melayani. Saudara bisa buktikan, datanglah ke tempat di mana saya melayani sekarang, yang sekarang ini. Tapi banyak ya. Yang kasus ini sajalah. Saudara tanya bagaimana Yosua ini, apa yang dia kerjakan di sana. Sesederhana itu aja. Saya mengenal setiap anak, namanya saya tahu. Mereka tahu, adik-adik saya tahu, nggak tahu. Saya tahu setiap pengurus, segala kasusnya saya tahu sekarang. Seluruhnya saya tahu link-linknya. Nah, tapi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Saya bilang setiap orang memilih jalannya masing-masing dan mereka akan belajar bila mana mereka mengasihi Yesus. Tetapi bila mana mereka adalah orang Amalek, mereka akan dibinasakan. Saya harus jelas, harus tegas. Tetapi kita harus mengasihi, itu nyata. Ya, kita buka. Mau kasih seperti apa lagi yang saya berikan? Saya nggak tahu juga. Ya, kalian sudah melakukan hal itu, saya marah nggak marah. Saya diam saja. Tetapi akhirnya entah gimana, saya harus jawab dengan Amsal 26 ayat 5 tadi. Saya harus jawab kebodohan mereka dengan cara mereka sendiri. Supaya mereka mengerti loh, jangan menganggap dirinya itu bijak. Nah, supaya mereka belajar. Akhirnya mereka, saya pun dulu begitu saudara ya. Sama seperti mereka gitu loh. Makanya saya belajar, karena ada orang yang menolong saya seperti gitu. Saya belajar, saya mau, saya ampuni saya Tuhan, saya mau. Malu ya, minta maaf itu paling malu ya, padahal enggak loh. Kita berani minta maaf sebab Yesus dalam hati kita. Itu menunjukkan bahwa kita rendah hati. Gak arogan. Tidak perlu kita bersandiwara. Saya paling gak bisa bersandiwara. Waktu SMA saya diminta untuk ikut sandiwara, saya gak bisa. Waktu mahasiswa saya diminta untuk ikut satu sandiwara, saya bilang saya gak bisa. Saya tidak bisa berpura-pura. Tapi saya membuat banyak lagu-lagu rohani. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan.
Bukan berpura-pura. Saya tidak pernah mau ikut seperti gitu. Kalau menari saya mau, jaipongan saya mau. Tapi untuk ikut berpura-pura saya tidak mau. Dari dulu. Jadi saya katakan iya, tidak. Nah, ya saya kira jawabannya seperti itu. Pak Franky, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus